Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menjadi Mitra Allah. Saudara pasti berpikir menjadi mitra atau kawan sekerja Allah pasti enak, iya kan? Apa benar seperti itu? Contohnya Yusuf yang dipilih Allah untuk menjadi ayah dari bayi Yesus, dan Maria yang juga dipilih untuk mengandung dan melahirkan bayi Yesus. Mereka dilibatkan dalam karya Allah yang besar, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Bukankah mereka mitra atau rekan sekerja Allah? Tetapi apakah hidup mereka jadi enak, jadi nyaman, dan tanpa masalah? Coba kita baca terlebih dahulu Matius 1 ayat 24-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dikatakan dengan jelas, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Padahal sebelum ia tidur dan bermimpi, ia hendak menceraikan istrinya. Tetapi Yusuf mengerti betul akan rencana agung Allah yang disampaikan melalui mimpi, dan ia memilih untuk taat, untuk setia, walaupun ia harus merelakan masa bulan madunya karena tidak bersetubuh dengan Maria sampai bayi Yesus lahir. Jadi ternyata menjadi mitra Allah bukannya enak, tapi justru keadaan menjadi sulit. Belum lagi apa kata orang, menikah dengan wanita yang sudah hamil. Ya, tetapi Yusuf sadar dan percaya bahwa kehamilan Maria tunangannya itu oleh Roh Kudus. Saudara, pelajaran mahal yang dapat kita peroleh dari potongan kisah seputar Natal ini adalah kesetiaan Yusuf sampai akhir dalam mewujudkan kedatangan Juru Selamat. Yusuf rela hidupnya jadi tidak nyaman supaya rencana Allah digenapi, yaitu kelahiran Mesias. Yusuf adalah seorang yang benar-benar beruntung. Di satu pihak, Allah mempercayai dia menjadi ayah dari Yesus, tetapi di pihak lain, Yusuf adalah seorang yang rela membayar harga untuk memenuhi kesetiaannya kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita, saudara dan saya? Saudara, Maria juga sama. Bukannya hidupnya jadi enak, tapi justru jadi berat dan harus menanggung malu. Tetapi Maria pun setia sampai benar-benar menjadi ibu dari bayi Yesus. Saudaraku, orang yang rela kehilangan segala sesuatu untuk memenuhi rencana Allah adalah orang-orang yang dapat dipercayai sebagai mitra Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga sadar bahwa beratnya bertumbuh menjadi serupa Yesus atau sempurna seperti Bapa merupakan bagian dari rencana agung Allah dalam menyelamatkan dunia? Apakah kita sadar bahwa ada harga kesetiaan yang harus kita bayar? Apakah kita juga rela melepaskan segala keinginan kita demi terwujudnya rencana Allah atas keselamatan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita juga mau setia sampai akhir hidup kita? Itu yang harus kita
pertanyakan, saudara. Pengertian kata setia sendiri dalam konteks Kristen adalah suatu kegiatan atau sikap yang berkesinambungan terus-menerus sampai dipenuhi atau digenapinya rencana Allah, yaitu menjadi umat pilihan yang bertumbuh dewasa, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus, dan mengambil bagian dalam menggenapi rencana Allah, yaitu keselamatan atas dunia ini. Kesetiaan sebagai orang percaya bukan hanya ditunjukkan atau diukur dengan kesetiaan sebagai anggota gereja atau tetap menjadi orang Kristen, melainkan harus terus-menerus mengalami proses perubahan, yaitu pendewasaan, sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, dan akhirnya hidup di dalam perjuangan untuk pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya kesetiaan kita kepada Tuhan harus diuji, yaitu melalui setiap masalah dan persoalan kehidupan. Tuhan tentu mau kelak kita menerima. Maksud saya, Tuhan tentu tidak mau kelak menerima kita di kerajaannya kalau belum teruji kesetiaannya. Pemazmur berkata, sebagai umat Allah hendaknya kita berlaku setia. Mazmur 37 ayat 3. Juga dikatakan bahwa hanya orang yang setia yang akan menerima mahkota di kerajaan Tuhan nanti. Wahyu 2 ayat 10. Saudara, tidak semua orang yang terpanggil menjadi orang Kristen akan terpilih masuk kerajaan Allah. Tetapi yang setia, perhatikan itu. Sebab banyak orang ke gereja dipanggil untuk mengiring Tuhan, bahkan aktif dalam gereja, tetapi tidak semua mereka terpilih masuk kerajaan surga. Dan ternyata dari mereka yang terpilih ini, tidak semuanya setia sampai akhir. Hendaknya kita bukan hanya menjadi orang terpanggil dan terpilih, tetapi juga setia. Seperti dituliskan dalam Wahyu 17 ayat 14. Dengan memperhatikan hal ini, maka kita menyadari betapa pentingnya kesetiaan itu, dan sebagai mitra Allah, kita harus memiliki kesetiaan itu. Apa artinya seseorang pergi ke gereja, memberi perpuluhan, bahkan aktif dalam kegiatan pelayanan gereja, kalau ternyata tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan? Kepada orang yang tidak taat ini, Tuhan suatu kali akan berkata, "Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius 7 ayat 23. Sebab bukan orang yang menyebut nama Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21. Dengan demikian, jelaslah bahwa ketaatan kepada firman Tuhan adalah kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.